Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Nanang Kusuma Mawardi, salah satu dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, program studi S1 Agribisnis. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Tata Niaga dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, serta metode 3N, yaitu niteni, niroki, dan nambahi atau amati, meniru, dan memodifikasi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya aspek pengajaran. Mata kuliah Manajemen Tata Niaga ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa semester 4 program studi agribisnis Fakultas Pertanian UST Yogyakarta. Mata kuliah Manajemen Tata Niaga ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum untuk selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini yaitu adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Tata Niaga mempelajari konsep inti pemasaran, analisis lingkungan pemasaran, riset pasar, perilaku konsumen, segmentasi, penargetan, dan juga pemosisian atau STP. Serta pengembangan strategi bauran pemasaran mulai dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Tentunya dalam konteks agribisnis. Penekanan diberikan kepada kemampuan analisis kasus atau case method dan penyusunan rencana pemasaran secara kolaboratif atau team based project. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi agribisnis yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mampu menginternalisasi dan menerapkan ajaran taman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menguasai pengetahuan umum tentang konsep produksi tanaman, konsep efisiensi, komunikasi, dan kewirausahaan untuk mengambil keputusan secara strategik dan operasional, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang agribisnis secara berkelanjutan. Keempat, penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kelima, memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, dan prospek, serta merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan dalam bidang agribisnis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 4 capaian. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan menerapkan ajaran taman siswa dalam setiap proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Kemudian mengetahui pengetahuan tentang konsep inti pemasaran, riset pasar, perilaku konsumen, dan bauran pemasaran. Tiga, mampu mengambil keputusan pemasaran secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Dan yang terakhir adalah mampu merancang dan mempresentasikan sebuah rencana pemasaran agribisnis secara komprehensif dan kolaboratif. Adapun referensi mata kuliah Manajemen Tata Niaga yaitu menggunakan textbook dan publikasi penelitian kami, di antaranya yaitu buku Marketing Management, Strategi Pemasaran, Prinsip dan Penerapan, Consumer Behavior, Digital Marketing, Marketing Research, dan Agricultural Economics. Publikasi penelitian yang kami lakukan antara lain berjudul Online Vegetable Purchase Decision for Consumer in Indonesia dan Teknologi Acceptance Model atau TAM as Factor of Online Vegetable Purchasing Decision. Sistem pembelajaran mata kuliah Manajemen Tata Niaga dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajarannya, yaitu diskusi, studi kasus, dan tugas team-based project.
melalui LMS Sipedar atau Sistem Pembelajaran Daring UST Yogyakarta. Pembelajaran mata kuliah manajemen tata niaga dilaksanakan kurang lebih 16 pertemuan, yaitu 7 pertemuan pertama sebelum UTS, 1 minggu UTS, 7 pertemuan berikutnya setelah UTS, dan 1 minggu UAS. Metode pembelajaran yang akan dilakukan menggunakan blended learning sebelum dan setelah UTS. Dan sebelum UAS akan diberikan tugas berbasis team-based project yang kemudian dipresentasikan di depan kelas dan didiskusikan dengan teman di kelas. Pembelajaran secara sinkronus dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas atau melalui web conference seperti Google Meet. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus melalui media pesan seperti WhatsApp dan LMS Sipedar UST Yogyakarta untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi, pengerjaan kuis, dan tugas dalam mata kuliah ini. Evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen tata niaga didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, keaktifan dan partisipasi diskusi, tugas laporan, praktikum, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan setiap pertemuan, di mana hal ini dilakukan sebagai asesmen atau pengukuran tingkat pemahaman mahasiswa dalam setiap pertemuan. Penugasan terstruktur, baik secara mandiri maupun kelompok, dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian presentasi dan diskusi kelompok yang penilaiannya didasarkan pada kejelasan dan efektivitas penyampaian, dan penguasaan materi dan kerjasama tim. Kemudian praktikum berdasarkan kegiatan praktikum dan juga responsi praktikum. UTS dan UAS dilaksanakan menggunakan studi kasus pada isu-isu terkini dalam bidang manajemen tata niaga, khususnya pada bidang pertanian atau agribisnis. Kemudian untuk pembobotan, setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah aktivitas partisipatif yang terdiri dari kehadiran dan partisipatif mahasiswa di kelas sebesar 10%, kuis dan tugas terstruktur sebesar 10%, tugas tim based project sebesar 20%, praktikum sebesar 20%, UTS 20%, dan UAS sebesar 20%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen tata niaga untuk mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiatata Mahasiswa Yogyakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Masih ya. Jadi tetap harus semangat ya, meskipun mungkin dari pagi tadi ya sudah mengikuti perkuliahan ya, tapi saya harap tetap semangat mengikuti sesi perkuliahan mata kuliah apa ini? Manajemen tata niaga. Baik. Jadi pada pagi ini kita akan belajar atau mempelajari topik dalam mata kuliah manajemen tata niaga, yaitu memahami pasar, konsumen, dan perilaku pembelian. Ya, jadi kita nanti akan melihat dan memahami pasar, ya, konsumen, dan juga kita akan lihat bagaimana sih perilaku konsumen, ya. Bagaimana konsumen memutuskan pembelian, gitu ya. Kita akan coba pahami perilakunya. Nah, ini penting karena nanti di dalam manajemen tata niaga ini kalian harapannya ketika nanti lulus mungkin ya menjadi pekerja di suatu perusahaan ya, memasarkan suatu produk. Nah, itu harus paham bagaimana perilaku konsumen ya di dalam membeli suatu produk ya. Nah, tujuan atau agenda pembelajaran kita hari ini ya, kita akan memahami teori inti ya, model dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tadi. Kemudian nanti juga kita akan melihat suatu studi kasus. Dalam hal ini kita akan lihat bagaimana sih analisis keputusan pembelian konsumen sayur secara online atau daring. Dan terakhir nanti kita akan diskusi ya di kelas ini bagaimana menerapkan teori-teori yang sudah kita
pelajari bersama tadi, kita aplikasikan dalam dunia nyata. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, pertama itu adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi ya, ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan teori untuk menganalisis studi kasus yang relevan. Baik, sebelum kita lanjut ya ke materi, kita akan review dulu ya pertemuan minggu lalu. Kita minggu lalu sudah sampai atau sudah membahas apa? Riset pasar, betul sekali. Ada yang masih ingat apa itu riset pasar? Yuk. Ya, kita sambil mengingat, merefresh kembali pertemuan dengan betul. Kita mempelajari riset pasar. Apa itu riset pasar? Proses ya. Baik, ya jadi betul ya. Jadi singkatnya kita dapat katakan bahwa riset pasar itu adalah proses secara sistematis di dalam mengumpulkan data dan juga menginterpretasikannya ya terkait data konsumen dan juga pasar ya. Baik, ya jadi itu minggu lalu kita sudah pahami tentang riset pasar. Nah, nanti kita akan lanjutkan materinya, kita akan bahas mengenai bagaimana perilaku konsumen itu. Ya, ini kan akan masih berkesinambungan, masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Baik. Ya, ini tadi sudah. Nah, ini kita akan mencoba memahami. Ini adalah suatu teori ya yang namanya adalah suatu model perilaku konsumen ya. Model perilaku konsumen. Ya. Ini adalah suatu model atau konsep ya yang menjelaskan bagaimana sih seorang konsumen ya itu membuat keputusan dalam membuat sebuah pembelian suatu produk ya. Nah, modelnya seperti apa ya? Jadi ada 3 poin di sini ya. Yang pertama adalah adanya suatu rangsangan atau stimulus. Jadi konsumen membeli suatu produk itu karena adanya suatu rangsangan atau stimulus untuk membeli ya. Nah, apa saja rangsangannya ya atau stimulusnya? Pertama adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Ya, bauran pemasaran pernah dengar ya? Ya, bauran pemasaran apa saja itu? Ya, yang paling sederhana adalah kita kenal sebagai 4P. Ya, P pertama adalah produk, ya, kedua adalah price, betul. Place, tempat, dan yang terakhir adalah promotion. Ya. Ya, itu adalah bauran pemasaran. Jadi suatu faktor-faktor yang bisa dipengaruhi oleh suatu perusahaan yang mereka bisa kendalikan ya untuk mempengaruhi konsumen. Nah, ini yang akan merangsang, menstimulus konsumen untuk tertarik membeli ya. Iya, adanya rangsangan, stimulus, kemudian ini mempengaruhi kotak hitam konsumen ya, buyer black box ya, mulai dari karakteristik pembeli, proses kemudian membeli, dan outputnya adalah akhirnya membentuk respon pembeli. Ya, baik itu membentuk pilihan produk dan merek, ya, membeli produk apa, merek apa, kemudian juga pilihan penyalur, distributornya beli di mana, dan juga waktu dan jumlah pembelian. Jadi waktunya kapan, ya, dan jumlah pembeliannya seberapa banyak. Nah, jadi ini adalah model perilaku konsumen. Nah, berikutnya kita akan mencoba memahami secara mendalam kotak hitam konsumen tersebut secara lebih detail. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah faktor budaya. Ya, jadi ada 4 faktor utama, yaitu faktor pertama adalah faktor budaya, kemudian yang kedua adalah faktor sosial, ketiga faktor pribadi, dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Ya, kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari faktor budaya dan sosial. Budaya.
Apa sih budaya itu? Ya, budaya itu adalah nilai dan persepsi dasar. Jadi adalah nilai-nilai yang kalian pahami, yang kalian sudah kenal sejak kalian lahir ya. Kalian tumbuh bersama keluarga sekitar kalian, membentuk, mengetahui apa yang salah, yang benar, ya budaya ini membentuk kalian. Misalnya, budaya di negara kita, di Indonesia, atau mungkin di negara Asia pada umumnya, kita punya budaya malu. Ya kalau kita pakai pakaian mungkin agak terbuka. Nah, mungkin akan berbeda dengan budaya di negara barat. Ya. Kemudian subbudaya. Nah, subbudaya di sini adalah kelompok dengan nilai bersama. Nah, maksudnya adalah, contohnya adalah suku dan juga agama. Dan negara kita memiliki keberagaman yang sangat luar biasa. Ya, suku kita punya ratusan suku yang tersebar ya, yang sangat berbeda, unik satu dengan yang lain. Agama juga kita beragam di negara kita. Ada 5 agama yang diakui, yang berbeda-beda, dan ini menjadi keberagaman bagi kita, gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah kelas sosial, ya, bagaimana posisi kita di masyarakat. Ya, ada kelas sosial ke atas, ya, upper class, ada yang middle class. Nah, yang upper class itu orang dengan pendapatan yang tinggi, yang uang nggak masalah. Middle class itu yang mungkin memadukan antara kualitas dan harga. Nah, yang lower class ini yang selalu mengutamakan harga, gitu ya. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah faktor sosial, ya. Faktor sosial di sini adalah contohnya adalah kelompok referensi. Teman kalian, ya, teman di kelas, teman kalian bermain, ya, keluarga, dan juga rekan kerja yang bisa bekerja di kantor, ya. Dan keluarga di sini adalah unit pembelian paling penting. Karena apa? Karena keluarga ini adalah individu yang mungkin intensitasnya sering kalian temui. Ya, kalian bangun tidur, ya, ketemu dengan keluarga kalian, bapak ibu kalian, saudara, gitu ya. Jadi sering bertemu gitu ya. Jadi akan memiliki pengaruh yang cukup dominan karena kalian akan sering berinteraksi. Dan peran dan status ya. Jadi bagaimana posisi kalian di dalam kelompok. Kalian mungkin aktif dalam suatu kelompok ya, organisasi, masyarakat, ya. Jadi bagaimana posisi kalian itu juga akan menentukan. Baik, faktor yang berikutnya adalah faktor pribadi dan psikologis ya. Jadi faktor pribadi misalnya adalah usia dan gaya hidup. Kalian yang masih remaja memiliki gaya hidup yang pasti akan berbeda dengan saya yang mungkin usianya sudah 30 ke atas gitu ya. Mungkin akan berbeda lagi dengan orang dengan usia yang sudah tua, 50 ke atas ya. Kemudian pekerjaan dan ekonomi ya. Orang yang memiliki pekerjaan di kantor ya dengan tingkat ekonomi yang bagus pasti akan berbeda dengan pekerjaan yang pekerjaan yang agak kasar gitu ya, dengan tingkat pendapatan yang ya cukupan ya. Itu akan membentuk karakter yang berbeda. Kemudian gaya hidup ya, aktivitas, minat atau hobi. Kalian pasti punya hobi yang berbeda. Ya, ada yang hobinya kulineran, ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya belajar. Ada yang hobi belajar? Ada. Baik ya, jadi masing-masing punya hobi atau minat yang berbeda-beda. Dan itu akan membentuk karakter dari masing-masing individu. Dan juga yang terakhir adalah kepribadian. Ya, artinya adalah ya tadi sifat karakter dari masing-masing individu. Nah, ini akan membentuk kepribadian kalian. Dan yang berikutnya adalah psikologis. Ya, yang pertama apa? Motivasi. Ya, motivasi akan membentuk karakter juga. Contohnya kalian kuliah, motivasinya akan beragam. Ada yang motivasi semangat kuliah, ingin lulus mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ada yang sekedar mungkin memenuhi keinginan orang tua, ya. Dan itu akan memenuhi karakter kalian. Yang berikutnya adalah persepsi, ya, ini bagaimana kalian melihat dunia ini, ya, jadi bagaimana kalian melihat suatu barang atau produk tertentu. Berikutnya pembelajaran, ini dari pengalaman, dan juga keyakinan dan sikap, ya, bagaimana sikap suka tidak suka terhadap suatu barang tertentu. Baik, nah setelah kita tadi mempelajari teori, nah kita akan coba melihat bagaimana teori ini berlaku untuk konsumen di Indonesia dalam membeli produk sehari-hari sayur secara online. Ya, jadi kita sudah pelajari teori, kita akan lihat bagaimana prakteknya, kita akan melihat contohnya dari studi kasus
penelitian. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus pada penelitian saya dengan judul Online Vegetable Purchase Decision for Consumer in Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan konsumen di Indonesia dalam membeli sayur secara online. Dan di sini saya akan menggunakan kerangka teori yaitu TAM dan TPB. Ya, TAM adalah Technology Acceptance Model dan TPB, Theory of Plant Behavior untuk melihat faktor-faktor psikologisnya. Nah, ternyata apa? Dalam jurnal tersebut ada beberapa temuan. Yang pertama adalah ternyata temuan yang menarik. Ternyata ada 3 faktor yang berpengaruh secara signifikan. Apa saja itu? Yang pertama adalah persepsi kemudahan. Jadi ternyata konsumen akan membeli produk tersebut jika merasa mudah untuk membeli. Tinggal pesan lewat WA atau mungkin check out di marketplace ya, mudah sehingga dia akan membeli. Yang kedua adalah sikap atau attitude. Ya, jadi sikap positif terhadap belanja online. Kemudian yang ketiga adalah persepsi kontrol perilaku. Ya, jadi ini adalah faktor yang paling dominan di mana konsumen ketika mereka percaya, mereka memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk membeli barang itu secara online, dia akan membeli produk itu. Jadi kalau kalian mah saya bisa kok belanja online itu mudah bagi saya. Tinggal misalkan pesan lewat WA atau mungkin pakai marketplace, saya bisa. Ya, sehingga itu berpengaruh secara signifikan. Dan yang berikutnya, temuan yang menarik berikutnya adalah ternyata ada satu faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan. Apa itu? Yaitu karena faktor norma subjektif. Artinya apa? Ternyata pengaruh atau rekomendasi dari keluarga ataupun teman itu tidak menjadi pendorong utama dalam keputusan konsumen membeli sayur secara online. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ini agak bertentangan dengan teori. Tadi teori kita pelajari, ternyata teori itu rekomendasi teman keluarga itu berpengaruh. Nah, kok teman ini tidak berpengaruh? Nah, kira-kira, nah ini yang jadi bahan diskusi kita, kira-kira kenapa? Mengapa norma subjektif tadi tidak berpengaruh secara signifikan? Kira-kira kenapa? Paling mendasar. Betul sekali ya. Jadi tepat ya. Jadi karena sayur itu adalah keputusan yang mendasar sehingga apa namanya kita tidak perlu ya apa namanya meminta rekomendasi dari teman atau keluarga kita. Ya beda kalau dengan barang yang lain itu mungkin butuh rekomendasi karena sayur sehari-hari. Jadi tidak butuh rekomendasi dari teman atau keluarga. Bagus. Dan untuk mengelaborasi pertemuan pada pagi hari ini, nah ada tugas yang akan saya berikan. Tugasnya untuk minggu depan apa? Tugasnya mudah. Jadi pikirkan satu pembelian terakhir kalian dengan nominal uang lebih dari 50.000. Jadi kalian terakhir beli barang apa nih yang lebih dari 50.000? Ya beli makanan, pakaian, ya. Nah coba kalian analisis kira-kira apa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keputusan membeli kalian. Silakan tulis dalam satu halaman IC, kalian ketik saja, simpan dalam format PDF, lalu diunggah di Sipedar maksimal minggu depan di pertemuan keempat pukul 15.30. Gitu ya. Baik. Jadi itu untuk pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Baik. Sudah jelas ya? Sudah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Tata Niaga yang saya ampu semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengalaman yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada super tim sertifikasi pendidik untuk dosen Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa Yogyakarta, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.